Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fizani Solika. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Profil Enron Corporation. Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara Internot atau penyalur gas alam melalui pipa dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas, bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Diversifikasi usaha tersebut antara lain meliputi future transaction, trading komoditi non-energi, dan kegiatan bisnis keuangan. Kasus Enron mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus menggelinding pada tahun 2002, berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara drastis berbagai bursa efek di belahan dunia, mulai dari Amerika, Eropa, sampai ke Asia. Enron, suatu perusahaan yang menduduki ranking 7 dari 500 perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat, jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang hampir sebesar 31,2 miliar US dollar. Nah, berikut ini adalah tokoh penting dalam kasus Enron. Yang pertama yaitu Kenneth Lai sebagai CEO perusahaan Enron itu sendiri. Yang kedua yaitu Jeffrey Skilling sebagai COO. Yang ketiga Andre Fastow sebagai CFO. Yang keempat Sharon Watkins sebagai CFO. Dan yang kelima David P. Duncan sebagai auditor AA untuk Enron. Profil KAP Andersen. KAP Andersen salah satu firma akuntansi terbesar di Amerika Serikat yang berdiri sejak 1913. Kantor akuntan publik yang termasuk dalam The Big Four atau PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG. Lalu pecah menjadi The Big Five sejak pemisahan bisnis jasa atestasi atau fungsi akuntansi dan konsultasi Arthur Andersen 1999. Kerjasama antara Enron dan KAP Arthur Andersen. Arthur Andersen perusahaan akuntan yang mengaudit laporan keuangan Enron, juga sebagai konsultan manajemen Enron. KAP tersebut memiliki kebijakan pemusnahan dokumen yang tidak menjadi bagian dari kertas kerja audit formal. Nah, berikut kronologis, fakta, data, dan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan hancurnya Enron dapat penulis kemukakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Board of Director atau Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Non-Eksekutif membiarkan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu mengandung unsur konflik kepentingan dan mengizinkan terjadinya transaksi-transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa diakses oleh pihak dalam perusahaan atau insider trading, termasuk praktek akuntansi dan bisnis tidak sehat sebelum hal tersebut terungkap pada publik. Yang kedua yaitu Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan outsourcing secara total atau fungsi internal audit perusahaan. Yang ketiga yaitu pada awal tahun 2001, partner KAP Andersen melakukan evaluasi terhadap kemungkinan mempertahankan atau melepaskan Enron sebagai klien perusahaan, mengingat resiko yang sangat tinggi berkaitan dengan praktek akuntansi dan bisnis Enron. Dari hasil evaluasi diputuskan untuk tetap mempertahankan Enron sebagai klien KAP Andersen.
Yang keempat yaitu salah seorang eksekutif Enron dilaporkan telah mempertanyakan praktek akunting perusahaan yang dinilai tidak sehat dan mengungkapkan kekhawatiran berkaitan dengan hal tersebut pada CEO dan partner KAP Anderson pada pertengahan 2001. CEO Enron menugaskan penasehat hukum perusahaan untuk melakukan investigasi atas kekhawatiran tersebut, tetapi tidak memperkenankan penasehat hukum untuk mempertanyakan pertimbangan yang melatar belakangi akuntansi yang dipersoalkan. Hasil investigasi oleh penasehat hukum tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada hal-hal yang serius yang perlu diperhatikan. Yang kelima yaitu pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiga. Dalam laporan itu disebutkan bahwa laba bersih Enron telah meningkat menjadi 393 juta US dollar, naik 100 juta US dibandingkan periode sebelumnya. CEO Enron, Kenneth Lai, menyebutkan bahwa Enron secara berkesinambungan memberikan prospek yang sangat baik. Ia juga tidak menjelaskan secara rinci tentang pembebanan biaya akuntansi khusus atau special accounting charge atau expense sebesar 1 miliar US dollar yang sesungguhnya menyebabkan hasil aktual pada periode tersebut menjadi rugi sebesar 644 juta US dollar. Para analisis dan reporter kemudian mencari tahu lebih jauh mengenai beban 1 miliar US dollar tersebut, dan ternyata berasal dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh CFO Enron. Pada tanggal 2 Desember 2001, Enron mendaftarkan kebangkrutan perusahaan ke pengadilan dan memecat 5.000 pegawai. Pada saat itu terungkap bahwa terdapat hutang perusahaan yang tidak dilaporkan senilai lebih dari 1 miliar dolar. Dengan pengungkapan ini, nilai investasi dan laba yang ditahan atau retained earnings berkurang dalam jumlah yang sama. Yang ke-7, Enron dan KAP Anderson dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron atau penghambatan terhadap proses peradilan. Pembahasan masalah. Menurut teori Freud, ada 3 komponen utama yang menyebabkan orang melakukan kecurangan, manipulasi, korupsi, dan sebangsanya atau perilaku tidak etis, yaitu opportunity, pressure, dan rationalization. Ketiga hal tersebut akan dapat kita hindari melalui meningkatkan moral, akhlak, etika, perilaku, dan lain sebagainya. Karena kita meyakini bahwa tindakan yang bermoral akan memberikan implikasi terhadap kepercayaan publik atau public trust. Praktik bisnis Enron yang dijadikan bangkrut dan hancur serta berimplikasi negatif bagi banyak pihak yang dirugikan, dan kasus ini tidak hanya investor Enron saja, tetapi terutama karyawan Enron yang menginvestasikan dana pensiunnya dalam saham perusahaan serta investor di pasar modal pada umumnya atau social impact. Miliaran dolar kekayaan investor terhapus secara dengan meluncurnya harga saham sebagai perusahaan di bursa efek. Jika dilihat dari agensi teori, Anderson sebagai KAP telah menciderai kepercayaan dari pihak stockholder atau prinsipal untuk memberikan suatu fairness information mengenai pertanggungjawaban dari pihak agen dalam mengemban amanah dan prinsipal. Pihak agen dalam hal ini, manajemen Enron, telah bertindak secara rasional untuk kepentingan dirinya atau self-interest oriented dengan melupakan norma dan etika bisnis yang sehat. Lalu apa yang dituai oleh Enron dan KAP Anderson dari sebuah ketidakjujuran
kebohongan atau dari praktik bisnis yang tidak etis, yaitu adalah hutang dan sebuah kehancuran yang menyisakan penderitaan bagi banyak pihak di samping proses peradilan dan tuntutan hukum. Jadi kesimpulan dalam kasus ini yaitu Enron dan KAP Arthur Andersen sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar, yang menyebabkan kebangkrutan dan keterpurukan pada perusahaan Enron adalah editor Arthur Andersen, atau satu dari 5 perusahaan akuntansi terbesar yang merupakan kantor akuntan Enron. Keduanya telah bekerja sama dalam memanipulasi laporan keuangan sehingga merugikan berbagai pihak, bagi pihak eksternal seperti para pemegang saham dan pihak internal yang berasal dari dalam perusahaan Enron. Enron telah melanggar etika dalam bisnis dengan tidak melakukan manipulasi guna menarik investor. Sedangkan Arthur Andersen yang bertindak sebagai auditor pun telah melanggar etika profesinya sebagai seorang akuntan. Arthur Andersen telah melakukan kerjasama dalam memanipulasi laporan keuangan Enron. Hal ini jelas Arthur Andersen tidak bersikap independen sebagaimana yang seharusnya sebagai seorang akuntan. Nah teman-teman, itu adalah video presentasi dari saya tentang kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.